Kenapa banyak pria terobsesi dengan keperkasaan? Kalian pasti sering banget dengar makanan ekstrim hanya untuk meningkatkan vitalitas pria kan? Hal ini sudah terjadi sejak dahulu kala, terutama di kerajaan China dengan makanan aneh-aneh mereka hanya untuk meningkatkan libido para pria. Nah, dari sini kalian mungkin berpikir apakah para pria di China tidak bisa tahan lama, makanya mereka membutuhkan asupan tambahan untuk menjadi pria kuat di ranjang. Ternyata tidak sesimpel itu. Ada alasan yang bakal bikin kalian ternganga karena alasan ini beneran di luar nalar dan pastinya membuat kalian para wanita merasa bangga. Mungkin ini terlalu berlebihan kalau menghubungkan drive laki-laki dengan dewa Zeus yang disebut sebagai God of Sex atau mungkin dewanya para tuhan. Eits, bentar, aku di sini nggak akan bicara soal mitos, tapi ada psikologinya juga. Zeus salah satu figur mitologi Yunani paling terkenal dengan petualangan seksnya. Ia memiliki hasrat seks tinggi sehingga dia bebas berkencan dengan banyak dewi, nim, dan bahkan wanita biasa sehingga membuatnya menjadi bapak dari banyak dewa dan bahkan bapak para manusia setengah dewa. Zeus adalah dewa yang memiliki rasa cinta yang besar terhadap para wanita. Ia berkelana dan tidur dengan semua wanita bumi yang dia inginkan. Bahkan terkadang dia meniduri para permaisuri raja dengan harapan bisa menaklukkan para raja di bumi. Zeus menjadikan kekuatan sebagai simbol dominasi dirinya baik kepada wanita maupun laki-laki. Dari cerita Zeus setidaknya bisa diambil satu kesimpulan bahwa laki-laki menggunakan seks sebagai media untuk menguasai atau bisa disebut juga mendominasi suatu ruang kehidupan. Laki-laki cenderung menjadikan penis, sperma, dan kemampuannya untuk ereksi adalah bagian dari politik kekuasaan. Sebenarnya laki-laki nggak terlalu mengejar pleasure atau kesenangan dari hubungan seksual. Justru laki-laki menggunakan seks untuk membuat opposite seksnya bertekuk lutut atas kekuasaannya. Oleh karenanya, laki-laki cenderung tidak terlalu peduli dengan intimasi, tetapi mereka lebih peduli seberapa setia pasangannya dan seberapa besar kemauannya untuk menuruti perintahnya. Oleh karenanya, baik pada masa Romawi hingga kekuasaan modern seperti sekarang, laki-laki menggunakan seks sebagai simbol kekuasaan. Banyak peperangan yang terjadi di dunia ini diikuti dengan sebuah rape culture di mana banyak pasukan wanita-wanita daerah taklukannya untuk menunjukkan dominasi suatu kekuasaan atas teritori. Ada sebuah pleasure atau kesenangan tersendiri ketika seorang laki-laki mendapatkan status dan pengakuan berupa rasa hormat dari para wanita dan laki-laki, dan itu bisa terjadi melalui penaklukan. Dari sinilah obsesi untuk bisa memuaskan pasangan bermula, untuk memiliki rasa hormat, kebanggaan, dan kekuasaan atas diri seorang wanita. Power of pleasure ternyata juga berbanding lurus dengan hukum alam yang terjadi di dunia wanita. Seorang wanita akan sangat jatuh cinta kepada sang pria setelah melakukan hubungan seks. Sebrengsek apapun sang pria itu. Ini semua terjadi berkat hormon oksitoksin, hormon yang membuat wanita merasa menyayangi dan mengasihi laki-laki, terlebih apabila laki-laki ini sudah membuat wanita orgasme. Hormon ini juga yang bertanggung jawab jika kemudian wanita dengan sangat senang hati membuatkan kopi dan sarapan untuk laki-laki, menyusun baju laki-laki di lemari, dan bahkan membaui baju pasangannya. Inilah yang kemudian membuat laki-laki terobsesi untuk bisa memberikan kepuasan seksual kepada wanita. Semakin banyak ia memberi kepuasan, semakin banyak rasa cinta, hormat, dan kebanggaan seorang laki-laki. Hal yang akan terjadi jika seorang laki-laki sudah mampu memuaskan banyak wanita adalah orgasm curse atau kutukan orgasme. Laki-laki akan banyak mencari wanita lain apabila ia telah menaklukkan seorang wanita. Ini adalah berbagi kebahagiaan menurut laki-laki. Laki-laki cenderung akan memberikan kepuasan untuk mendapatkan banyak cinta wanita, dan di sanalah letak di mana obat kuat dibutuhkan. Tahukah kalian kalau kebanyakan wanita yang menceraikan suaminya adalah karena suami tidak bisa memuaskan wanitanya? Ketika laki-laki mampu memiliki keperkasaan yang prima, maka dunia akan menjadi semakin damai. Ketika pria semakin perkasa, maka keluarga menjadi harmonis, akan meminimalisir perceraian dan perselingkuhan wanita. Karena ketika wanita mampu terpuaskan oleh pria, maka hanya satu yang akan ia lakukan, mencintai pria dengan totalitas. Hillary Clinton said, "When family is strong, America is strong. When men strong enough, the world become a better place." Kalian setuju nggak nih?